Para tahanan penjara Zawiyah akhirnya dibebaskan oleh Yuzarsif. Pada awalnya mereka kebingungan, apa penyebab mereka tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Tapi setelah mengetahui bahwa yang membebaskan mereka adalah Yuzarsif, sang konsultan penguasa Mesir, mereka langsung kegirangan dan sangat bergembira. Begitupun dengan para wanita yang dibebaskan. Zulaikha merasa terkejut karena mengetahui Yuzarsif menjadi orang terdekat Amunhotep. Ia juga mengungkapkan, jika Amunhotep pun sangat tertarik kepada Yuzarsif. Dan pada akhir nanti Zulaikha berpikir, bahwa akan banyak lagi orang yang akan tertarik kepadanya. Seluruh warga Mesir mulai membicarakan Yuzarsif yang telah mengalahkan Anikmahu dan Dewa Amun di istana. Mereka juga sempat membahas takwil mimpi Yuzarsif, yang akan menimpa negeri mereka. Zulaikha yang ingin berbuat seperti Yuzarsif, yaitu membebaskan para tahanan. Dia memutuskan untuk memerdekakan Mimi Sabu, agar dia selalu berada di sampingnya. Sementara itu, ahli mimpi yang kemarin dibawa oleh Padiamun, terlihat ditemukan tewas di pinggir sungai Nil. Hal ini membuat Padiamun yang merasa sangat kecewa dengan Nini Ferkip, yang sekarang bekerja untuk kuil Amun. Dia sangat kecewa karena Nini Ferkip tidak menjalankan misinya dengan mulus, dan membuat kuil terseret dalam masalah ini. Inarus yang tak sengaja melihat jasad ahli mimpi dan bertemu dengan Nini Ferkip, merasa ada yang aneh. Dia lalu melaporkan kejadian itu ke Yuzarsif, dan menganggap bahwa yang telah membunuh si ahli mimpi adalah Nini Ferkip yang tersenyum saat melihat jasad ahli mimpi. Yuzarsif sangat terkejut mengetahui berita itu, dan akan berniat menghukum pelaku sesungguhnya. Inarus juga mengungkapkan, bahwa dia bertemu dengan orang yang mengaku teman Yuzarsif bernama Malik. Hal itu membuat Yuzarsif sangat terkejut, karena katanya Malik menunggu selama 20 tahun di Mesir. Yuzarsif pun langsung memerintahkan Inarus segera mencarinya, dan membawa ke hadapannya. Para pendeta mulai membicarakan apa yang telah terjadi di kota Mesir, karena mereka semua membicarakan kekalahan Dewa Amun terhadap Tuhan dari Yuzarsif. Mereka semakin khawatir jika semua iman orang Mesir akan runtuh kepada Amun, dan akhirnya memberontak mereka semua. Sementara itu, Amunhotep melantik Yuzarsif sebagai konsultan pertanian Mesir di depan seluruh warga Mesir yang sedang berkumpul. Yuzarsif langsung mengatakan semua rencananya untuk mengatasi masa subur dan masa paceklik Mesir kepada semua warga. Seluruh warga harus menanam gandum dan menyerahkannya kepada pemerintah Mesir nantinya, karena tanah Mesir ini adalah milik Amunhotep. Namun nantinya gandum itu akan dikembalikan ke mereka setelah itu. Yuzarsif menyuruh mereka menyerahkan kepada pemerintah Mesir, karena pemerintah yang akan menyimpan gandum itu. Dan jika para warga nekat menyimpannya sendiri, dan nantinya gandum itu akan membusuk, maka pemerintah tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan memberikan gandum kepada mereka. Terlihat juga para pendeta kuil ada di tengah-tengah kerumunan warga, untuk menghasut agar tidak menuruti perintah Yuzarsif itu. Namun apalah daya, perkataan para pendeta itu seolah-olah didengar oleh Yuzarsif, yang langsung dijawab olehnya. Semua warga pun menjadi semakin percaya pada perkataan Yuzarsif, dan akan mengikuti peraturan pemerintah nantinya. Zulaikha yang hadir di sana pun semakin mengakui, jika memang pantas Yuzarsif untuk ditinggikan posisinya, karena memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak ia masih kecil. Para pendeta lalu mengungkapkan pengumuman tadi kepada Anikmahu. Mereka juga menganggap bahwa Yuzarsif tidak akan mampu melaksanakan tugas ini, karena belum berpengalaman sama sekali. Mereka berniat tidak akan mengganggu masalah paceklik itu, dan hanya akan mencegah Yuzarsif mendapat kekuasaan yang lebih luas lagi. Anikmahu lalu merencanakan untuk memiliki kaki tangan yang berada di istana, untuk rencana menjatuhkan Yuzarsif. Yang pertama dia menginginkan Huramhuf, dan yang kedua adalah Ibu Suri. Anikmahu akan berusaha menghasut mereka, agar Yuzarsif bisa ditaklukkan. Sementara itu para tahanan yang bebas, menunggu di depan istana Yuzarsif, dan bertemu dengan Inarus. Di sana Inarus juga bertemu dengan Malik, yang juga menunggu kehadiran Yuzarsif. Inarus lalu menyuruh mereka menunggu di sana, dan akan menyampaikannya kepada Yuzarsif. Yuzarsif pun langsung merasa senang mendengar bahwa para tahanan mengunjunginya, apalagi tahu jika Malik berada di antara mereka. Yuzarsif langsung keluar untuk menemui mereka semua, dan Malik akhirnya menemukan Yusuf saudaranya yang sudah ia jual ke pasar budak.
Malik merasa sangat bersalah karena telah menjual utusan Allah di pasar budak saat itu. Tapi Yuzarsif mengatakan, jika Malik tidak menjualnya, maka dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Lalu Yuzarsif teringat dengan perkataan malaikat Jibril yang mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak teman untuk menjalankan risalahnya. Akhirnya dia mengajak semua tahanan dan Malik untuk membantunya menjalankan risalahnya di Mesir. Para tahanan pun sangat siap untuk mengabdi kepada Yuzarsif dan akan selalu berada di sisi Yuzarsif seumur mereka. Yuzarsif langsung mengajak mereka untuk masuk ke istana dan memberikan mereka pakaian yang layak untuk dipakai. Saat di dalam, Yuzarsif juga kedatangan Nimisabus sahabat kecilnya yang mengungkapkan bahwa dia sudah dimerdekakan oleh Zulaikha dan akan mengikuti Yuzarsif mulai dari sekarang. Mereka sangat merasa aneh karena biasanya Zulaikha memenjarakan orang, tapi sekarang dia malah membebaskan seseorang. Yuzarsif pun berdoa agar Zulaikha bisa bebas dari penjara dirinya sendiri. Setelah itu Inarus melaporkan bahwa seorang pendeta menemui Huramhuf di istana dan curiga jika mereka akan menghasut nantinya. Yuzarsif langsung menyuruh Inarus agar harus tetap mengawasi pendeta itu, agar tahu siapa lagi antek-antek kuil Amun yang membahayakan pemerintah Mesir. Kemudian Nimisabu mulai ceritakan bahwa keadaan Putifar saat ini sangat memprihatinkan. Dia sakit berat karena selalu mengingat kezoliman kepada Yuzarsif. Sementara itu, Huramhuf yang datang ke kuil Amun mulai dihasut oleh Anikmahu. Anikmahu yang mengatakan bahwa Yuzarsif adalah orang asing yang tidak pantas untuk menjadi pembesar di Mesir. Dia juga tidak mengakui Dewa Amun sebagai sesembahannya. Anikmahu juga berkata bahwa mungkin saja Yuzarsif nanti akan mengambil alih kedudukan yang dimiliki oleh Amunhotep. Maka dari itu, Anikmahu menyarankan agar Huramhuf melawan Yuzarsif sebelum itu semua terjadi. Akan tetapi Huramhuf tidak akan menentang Yuzarsif jika dia tidak mengkhianati Amunhotep sama sekali. Karena Huramhuf sangat setia terhadap Amunhotep dan akan mengikuti semua perintahnya. Sementara itu, Putifar yang sedang sakit-sakitan merasa bahwa yang bisa menenangkannya saat ini hanyalah Yuzarsif. Tapi sayangnya dia telah kehilangan Yuzarsif gara-gara ulah dari Zulaikha. Inarus kembali mempergoki pendeta kuil yang menuju ke ruangan Ibu Suri. Lalu Inarus berpikir bahwa Ibu Suri pasti akan dihasut oleh kuil Amun dan akan berusaha melengsarkan Yuzarsif dari posisi saat ini. Karena Yuzarsif tahu jika kuil tidak menyukai Yuzarsif ikut campur dalam urusan pemerintah Mesir. Dan ternyata memang benar, Anikmahu mulai menghasut Ibu Suri bahwa Yuzarsif adalah orang asing yang tak pantas berkuasa di negeri sebesar seperti Mesir. Dia terus memanas-manasi Ibu Suri jika Yuzarsif menggunakan seluruh uangnya hanya untuk membeli gandum. Maka Mesir akan melemah dan akan diserang oleh negara lain. Kemudian Anikmahu meminta agar Ibu Suri segera menasehati Amunhotep agar mengganti Yuzarsif dengan seseorang yang dekat dengan mereka atau warga Mesir. Bahwa Anikmahu mengancam Ibu Suri jika mungkin saja Yuzarsif mengincar kedudukan Amunhotep sebagai Raja Mesir nantinya. Setelah itu, Ibu Suri pun menuju istana Amunhotep untuk menyampaikan apa yang telah dirisaukan oleh Anikmahu tadi. Sebelum itu, ternyata pelayan Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Inarus sebelum masuk ke istana. Saat Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Amunhotep, Amunhotep sama sekali tidak menghiraukan perkataannya itu, karena masih teringat dengan perkataan ayahnya. Jika ibunya tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Dan Amunhotep juga berpikir, jika para pendeta lah dalang di balik Ibu Suri berkata seperti itu kepadanya.